Bismillahirrahmanirrahim. Hidup seharusnya bukan tentang dihargai atau diakui orang. Tapi bagaimana kita bisa bahagia dengan pilihan hidup kita. Lantas tetap bersyukur dengan apa adanya hidup. Kita sering dengar kalimat, jika orang lain bisa, kamu pasti bisa. Indah memang kalimat itu, tapi belum tentu benar. Setiap orang punya jalan masing-masing. Seperti hanya seorang insinyur yang jago rancang bangun, belum tentu dia bisa mengajar seperti hanya guru di TK. Atau mungkin sebaliknya, setiap orang punya jalan masing-masing. Kita tidak harus membuktikan apa yang orang lain pernah buktikan dalam hidup. Apalagi manusia bukan makhluk super yang bisa mengerjakan semuanya. Apa yang orang lain capai tidak harus kita mencapainya. Kita adalah makhluk yang sangat terbatas, baik ruang dan waktu. Karena itu, pencapaian yang kita dapatkan harusnya disyukuri sebagai sebuah pencapaian yang besar. Adapun orang lain dengan segala pencapaiannya, bagi mereka mungkin itu raihan ekspektasinya, tapi tidak untuk kita. Seperti halnya, orang lain bisa menikah cepat. Ada juga yang menikah lebih lambat. Ada yang punya anak lebih cepat. Ada yang sudah menunggu bertahun-tahun belum juga dimiliki, belum juga dianugerahi anak. Setiap orang punya jalan masing-masing. Juga terkait dengan pasangan, kan tidak harus orang menjudge orang lain karena statusnya masih jomblo. Ya betul, dalam pembahasan sebelumnya yaitu tentang buku ini, saya menginformasikan bahwa ada hal yang tidak lumrah kalau kita merasa happy jika masih sendiri. Tapi kenyataan membuktikan bahwa banyak orang yang memang tidak bisa seperti apa yang kita dapat. Ada banyak alasan kenapa mereka masih sendiri. Bagi orang yang belum menikah merasa pengen bebas dulu. Lagi pula kan waktu belum begitu mendesak. It's okay, itu adalah pilihan hidupnya. Bisa jadi dia mengatakan seperti itu. Yang sebenarnya dia sebetulnya sudah berusaha untuk mencari tapi belum mendapatkannya juga. Alasan yang kedua kenapa dia masih single. Ada yang bilang bahwa dia masih mengembangkan karir, tidak mau terganggu dengan urusan rumah tangga. Is okay, nggak jadi masalah. Mungkin dia berpikir bahwa karir atau mengejar mimpi itu masih menjadi ekspektasinya. Dan dia merasa bahwa tidak mau terganggu dengan hal-hal yang di luar itu. Itu adalah pilihan hidupnya. Ada sebagian dari wanita yang merasa bahwa dia belum bisa percaya pada seorang laki-laki. Karena begitu banyak teman-temannya atau di lingkungannya yang terhianati. Dan seringkali apa yang menjadi cerita di masyarakat itu menghantui dirinya. Padahal kenyataannya ya tentu belum tentu seperti itu. Ada juga yang sudah menikah tapi dia harus bercerai atau berpisah. Ya tentu dengan banyak faktor. Ada yang pernah menikah kemudian bercerai. Karena di rumah tangganya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Suami yang dulu diidam-idamkan atau mungkin ketika lagi pacaran terlihat seperti luar biasa, tapi setelah menikah muncul sifat aslinya, yaitu temperamental, kemudian tidak bertanggung jawab, tidak mau mencari nafkah, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Sehingga dia trauma dengan kehidupannya dan berpikir bahwa bisa jadi semua laki-laki sama, lebih baik sendiri daripada harus disakiti lagi. Ada juga yang dia memilih jomblo atau memilih tetap sendiri karena merasa bahwa suaminya yang dulu yang pernah meninggal adalah sosok yang luar biasa. Dia merasa tidak bisa move on dari kebaikannya. Kemudian dia memilih sendiri atau tetap menjomblo, atau istilah dalam bahasa Islamnya adalah tabatul. Merasa bahwa sendiri itu lebih baik daripada harus nantinya dihianati atau mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan yang pernah didapatkannya dulu. Ada juga yang pernah menikah, kemudian suaminya meninggal, punya anak banyak. Dan dia merasa bahwa anak itu adalah amanah. Dengan sendirinya menjadi beban hidupnya. Dengan sendirinya dia merasa bahwa waktu yang dimiliki itu udah cukup, udah habis mengurus anak-anaknya. Dia berpikir mungkin lebih baik membesarkan anak-anaknya daripada nanti memiliki suami kemudian anak terlantar. Itu adalah pilihan hidup. Terkadang masyarakat tidak bisa kompromi dengan kondisi seperti itu. Meninggal. Ada juga yang pernah menikah kemudian suaminya meninggal dan anak-anak yang diurusnya sudah besar,
Lantas dia berniat untuk mendapatkan pendamping baru, tapi sayangnya anak-anaknya tidak merestui atau anak-anaknya berontak ketika ibunya ingin menikah lagi. Banyak kasus seperti itu. Sehingga dia memilih sendiri daripada harus ribut dengan anak-anaknya atau mungkin menyakiti anak-anaknya. Dan sendiri jadi pilihan hidupnya. Ada juga yang tidak mau menikah lagi karena penyakit menahun. Dia merasa bahwa tidak mungkin bisa menjalani hidup berumah tangga dalam kondisi seperti itu. Terakhir, ada juga yang tidak mau menikah lagi karena dia merasa bahwa sudah cukup tua, malulah untuk menikah lagi. Dan itu adalah kenyataan di masyarakat, banyak seperti itu. Dari segala permasalahan, kenapa orang memilih untuk sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, dan kita tidak bisa mencampuri jauh urusan mereka karena mereka merasakan sendiri problematika yang mereka hadapi. Walaupun memang berpasangan itu adalah kodrat yang harus dijalani oleh setiap manusia, tapi kenyataan yang terjadi atau yang seperti sebutkan tadi itu memaksa dia harus single. Dan mereka berpikir, ya sudahlah, single juga bahagia daripada harus single kemudian single lagi nantinya atau bermasalah lagi. Jika tetap sendiri, single atau jomblo itu adalah permasalahan yang tidak bisa dihindari, maka bagaimana menghadapi kondisi ini biar kita tetap bahagia? Ada beberapa tips yang bisa membantu agar tetap bahagia. Yang pertama, yakin bahwa itu adalah takdir. Setelah kita berusaha sedemikian rupa, berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan, tapi kenyataannya mungkin ada beberapa hal yang mengganjal atau kita belum menemukan yang cocok untuk kita, maka kita harus yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban atau memberikan masalah pada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan skenario terbaik untuk kita. Mungkin jodoh atau pasangan yang ingin disandingkan dengan kita masih dalam tahap pencarian juga, dan suatu waktu ketemu dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, jadilah diri sendiri, bahwa Anda happy dengan kemampuan sendiri, happy dengan pencapaian Anda, merasa bahagia dengan pencapaian Anda, mensyukuri apa yang telah Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita jangan selalu ingin dihargai atau gila hormat. Apa yang kita dapat syukuri, apa yang belum kita dapat ya kita bersabar. Apa yang kita dapat tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan keinginan kita ya bersikap ridolah dengan apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga, bagi seorang muslim atau muslimah dalam kondisi harus menyendiri atau single atau jomblo, maka ada baiknya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi permasalahan yang dihadapi itu ada hal-hal yang membuat kita terhalang dari kondisi seharusnya kita mendapatkan pasangan. Mungkin diantaranya untuk membendung libido itu adalah dengan memperbanyak saum sunnah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena saum itu sendiri bisa menundukkan nafsu. Yang keempat, berhenti menilai orang secara berlebihan. Karena apa yang kita lihat belum tentu apa adanya. Apalagi membandingkan dengan diri kita sendiri, tidak harus seperti itu. Bahwa kita tidak harus menjadi orang lain, kita tidak harus menjadi seperti orang lain, menjadilah diri sendiri, karena apa yang kita dapat belum tentu orang lain dapat, dan yang orang lain dapat tidak harus sebetulnya kita dapat. Setiap orang punya jalan sendiri-sendiri, setiap orang punya jalan masing-masing. Bersyukurlah dengan apa yang kita dapatkan. Dan yang kelima, ada sebagian orang yang diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala banyak anak, ketika suaminya meninggal, fokuslah pada amanah itu. Ya barangkali itu adalah ibadah yang luar biasa. Yang keenam, ada baiknya memiliki kesibukan lain, berinteraksi dengan teman-teman yang memberikan pencerahan, hindari orang-orang yang toksik atau berpenyakit yang akan membuat hidup Anda kacau balau. Lebih baik kita bersama orang-orang yang soleh, yang soleha, lebih baik kita bersama orang-orang yang ahli ibadah, yang mensupport sehingga kita lebih baik dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kesibukan lain yang saya maksud adalah bisa jadi Anda punya hobi, atau bagi Anda yang mungkin suka bisnis, itu banyak peluang saat ini. Bisa dilakukan di rumah, bisnis online, atau mungkin kerajinan apapun yang bisa mengisi waktu luang Anda. Yang penting kehidupan Anda semuanya disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak terjebak pada kondisi di mana Anda melamun atau membayangkan sesuatu yang tidak perlu. Itu adalah tips yang keenam. Yang ketujuh, andai akhirnya harus memutuskan untuk menikah kembali setelah sekian lama
tabatul atau menjomblo atau single, ada baiknya konsultasikan dengan orang yang Anda percayai, orang tua atau mungkin tokoh atau siapapun yang bisa memberikan pencerahan pada Anda, agar semua permasalahan yang dulu pernah dihadapi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.